Pemirsa, pemukiman warga di kawasan Muara Angke Penjaringan Jakarta Utara terendam banjir rob akibat luapan air laut. Bahkan ketinggian air mencapai 30 hingga 50 cm. Banjir rob melanda permukiman warga di pesisir Jakarta, tepatnya di kawasan Muara Angke Penjaringan Jakarta Utara. Terlihat dari pantauan udara, banjir rob merendam kawasan Muara Angke dengan ketinggian air 30 hingga 50 cm. Meski tetap beraktivitas normal di tengah genangan air, warga berharap pemerintah dapat segera menangani persoalan banjir rob di Muara Angke dan mempercepat pembangunan tanggul untuk mengantisipasi apabila terjadi pasang air laut. Supaya diperbagusin lah. Bapak dari mana mau ke mana, Pak? Saya dari Gedung Kompa mau ke dari Gang Empang mau ke Gedung Kompa, Pak. Oke, ini harapannya gimana, Pak? Ini kan Jakarta ulang tahun nih, Pak. Harapannya ke depannya seperti apa nih, Pak? Ya, semoga cepat ditanggulasikan aja, Pak. Sebelumnya, Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG telah mengeluarkan peringatan dini angin kencang serta potensi banjir rob di pesisir Indonesia yang berlangsung mulai 22 Juni hingga 2 Juli 2025. Dari Jakarta, Sofyan Firdaus, iNews melaporkan. Kita ke informasi lainnya, pemirsa. Tim SAR menemukan satu wisatawan yang tenggelam di Pantai Pancar Dor, Pacitan, Jawa Timur. Hingga kini total 4 wisatawan yang tenggelam sudah ditemukan dalam kondisi meninggal dunia. Tim SAR langsung bergerak menuju lokasi penemuan jasad Aminah, wisatawan asal Mojokerto yang tenggelam di Pantai Pancar Dor, Pacitan. Korban langsung dibawa ke RSUD Darsono, Pacitan untuk diidentifikasi. Korban ditemukan Sabtu malam atau sehari setelah nyatakan hilang dalam kondisi mengambang di sekitar muara pantai. Korban keempat berhasil kita temukan. Posisinya masih sama seputaran LKK dengan jarak kurang lebih hampir sama 100 meter. Posisinya mengapung pukul 20.15 tadi. Terus kita evakuasi, kita bawa ke RSUD. Jumat sore, 4 wisatawan asal Mojokerto terseret arus laut saat berenang di Pantai Pancar Dor, Pacitan. Satu korban ditemukan Jumat sore dalam keadaan meninggal dunia, sementara korban lainnya ditemukan Sabtu malam. Semua korban telah dibawa ke rumah duka untuk dimakamkan. Dari Pacitan, Jawa Timur, Ahmad Subeki, iNews melaporkan. Ya, pemirsa, sebuah kapal kandas di perairan Selat Bali berjarak 100 meter dari Pelabuhan Gilimanuk, Bali. Diduga kapal kandas akibat diterjang angin kencang dan arus deras. Kapal KMP Gerbang Samudra 2 kandas di perairan Selat Bali 100 meter dari Pelabuhan Gilimanuk, Bali. Kapal yang bertolak dari Pelabuhan Ketapang, Banyuwangi ini membawa 269 penumpang. Diduga kapal kandas usai diterjang angin kencang dan arus deras hingga terseret ke perairan dangkal. Seluruh penumpang kapal berhasil dievakuasi tim SAR gabungan, sementara 24 anak buah kapal masih bertahan di dalam kapal menunggu proses evakuasi kapal. Perkiraan pada pukul 08.00 ya. Jadi kapal kandas tersebut itu pada pukul 05.00 WITA menyampaikan pada siang hari ini berhasil untuk mengevakuasi jumlah penumpang 269 orang. Jadi keadaan selamat, dan untuk ABK jadi 24 ABK sementara masih standby di kapal tersebut menunggu air pasang yang akan nanti ditarik kembali. Selain memuat 269 penumpang dan 24 anak buah kapal, KMP Gerbang Samudra 2 juga memuat 7 unit bus, 6 unit truk, 4 unit kendaraan pribadi, 1 unit pick-up, dan 9 sepeda motor. Hingga kini, KMP Gerbang Samudra 2 masih berada di lokasi kandas menunggu air laut di perairan Selat Bali kembali pasang. Dari Jembrana, Bali, Nyoman Sudika, iNews melaporkan.
Ya pemirsa, jambret emang random begitu ya, apalagi di sekarang-sekarang ini kadang suka random pada saat memilih mangsa. Nah, di Bendungan Hilir Jakarta Pusat, di pemirsa, penjambret nekat mengambil ponsel milik polisi wanita. Dan alhasil pelaku pun langsung diciduk oleh polisi. Polisi memburu pelaku penjambretan seorang polwan, pria dan wanita di kawasan Bendungan Hilir Tanah Abang, Jakarta Pusat. Sepeda motor pelaku yang terparkir di halaman belakang area pertokoan di kawasan Tanah Abang menjadi petunjuk polisi. Di sudut teras pertokoan, polisi mendapati pelaku tengah tertidur lelap. Meski panik dan sempat meronta, namun pelaku tak mampu berkutik saat dibekuk paksa. Dari dalam tas pelaku didapati 2 buah ponsel yang diduga hasil kejahatan. Polisi kemudian mengamankan kekasihnya di kawasan Senen, Jakarta Pusat. Keduanya merupakan pasangan kekasih. Kedua pelaku mengakui perbuatannya telah melakukan jambret handphone milik korban. Hasil keterangan pelaku telah melakukan 4 kali pencurian dengan modus jambret di wilayah hukum Polres Jakarta Pusat. Korban yang bertugas di Polda Metro Jaya menjadi korban penjambretan di Bendungan Hilir. Tersangka wanita mengaku nekat mengikuti jejak sang pacar menjambret lantaran tidak ingin terpisah walau sesaat. Karena saya nggak mau ketinggalan dari dia, Pak. Oh, cinta mati. Ini dia, Ini cinta pertama apa cinta keberapa? Nggak tahu, udah sering berarti. Para tersangka terancam hukuman 7 tahun penjara. Dari Jakarta, Rani Sanjaya, iNews melaporkan. Ya pemirsa, kita ke informasi selanjutnya. Ini kalau tadi soal penjambretan yang mana korbannya adalah polwan. Nah, yang kali ini adalah wartawati media online yang jadi korban penjambretan. Ya, bahkan korban yang hendak pulang usai meliput pembukaan Pekan Raya Jakarta kaget tiba-tiba ponsel yang menjadikan alat andalan dalam meliput berita ini digondol pelaku bersepeda motor hanya dalam hitungan detik saja. Ya, di mana lokasi penjambretan ini terjadi di halte Balai Kota Gambir, Jakarta Pusat. Detik-detik aksi penjambretan yang dialami wartawati media online terekam kamera CCTV di depan gerbang utama Gedung Balai Kota DKI Jakarta, Jalan Medan Merdeka Selatan, Gambir, Jakarta Pusat. Meski korban berupaya mengejar pelaku jambret yang merampas ponsel di tangannya, namun pelaku berhasil kabur menggunakan sepeda motor Matic yang digunakan beraksi. Sebelumnya, korban ikut rombongan bis dari Balai Kota usai meliput pembukaan Pekan Raya Jakarta 2025 yang dibuka oleh Pramono Anung, Gubernur DKI Jakarta, Kamis 19 Juni 2025. Korban dan rekannya beristirahat sejenak di halte. Ketika kita berdua lagi garap sebentar banget itu mau nyelesain berita yang di Jakarta Fair, itu selang waktu 5 menit kayaknya tiba-tiba HP yang aku pegang itu dijambret sama orang yang pakai motor Matic. Ironisnya, kawasan Ring 1 kantor gubernur tak luput dari aksi kriminal yang kerap terjadi. Berbekal rekaman CCTV, korban telah melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Metro Gambir. Di Jakarta, tim liputan iNews melaporkan.